Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Oh, apa benar? Yang ku dengar barusan, aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Bung Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mengapa kalian kemari? Apakah ada masalah? Ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Berita apa itu, Syarif? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak bisa bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PKI yang saya sendiri ketuai. Tapi Bu, maafkan saya Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bu, mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 22.00 berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, dan Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Masuklah. Ayo Bu, malam ini juga kita bubarkan revolusi. Kami harus segera merebut kekuasaan, Bu. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bu. Hei, duduklah. Ya, kami juga siap, Bu. Jika Bung Karno tidak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini, golongkan saja leherku sekarang. Sudah, kalian jangan bertengkar. Wikana, duduklah. Wikana, jangan gegabah. Mengapa engkau tidak melakukannya sendiri? Mengapa harus meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya sudah ingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan mencurigai orang-orang pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bu. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa memerdekakan itu sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Kita yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bu. Kita harus segera memerdekakan negara ini. Benar, Bu. Cepatlah. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik kita membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaanmu, saudara-saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita akan bawa ke suatu kediaman. Saya setuju, tapi dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan bawanya? Rengas Dengklok.
Rengas Dengklok itu luas, gimana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi supirnya untuk hal ini. Oke, cepatlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, bisakah kau mencarikan tempat untuk menyembunyikan mereka? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita ke rumah Jiao Gesong. Ya, terima kasih Supina. Sama-sama. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku? Lagi pula mengapa aku harus pergi? Rengas Dengklok itu sudah keputusan para pemuda. Lagi pula rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kamu bicarakan? Jika itu benar, maka kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Itu demi keamanan kamu, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ada apa ini? Anda ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku mengikuti kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Anda Bung Hatta harus kami ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku punya istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa banyak sekali orang? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Aku dan istriku tidak mau terpisah. Jika kalian membawaku, kalian harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda dan istri Anda sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Gesong. Ada apa ini sebenarnya? Begini, Bu, kami ingin Anda dan Bung Karno untuk melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta? Ternyata kau ada di sini. Iya, mereka membawaku. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Jadi begini, Bung, kami ingin kalian berdua memproklamasikan kemerdekaan. Lagi pula, Jepang udah menyerah. Jadi ini saat yang tepat untuk kita memerdekakan bangsa Indonesia. Mengapa kau begitu percaya akan kabar itu, Sukarni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kami tidak setuju. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka atas Jepang, kita bisa dijajah lagi. Bung. Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk ini membawa pulang Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Ada apa, Subarjo? Rapat PKI batal. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya. Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sari sudah memberitahukannya kepada Anda, Bung? Tapi, saya masih belum percaya, Hatta. Kalau gitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Benar, Bu. Iya, aku setuju. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur dari tadi menangis terus. Tidak. Benar, bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Hatta? Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tidak bisa menyetujui kalau kita melakukan kegiatan malam-malam. Dan apalagi kita akan membahas tentang rencana proklamasi kemerdekaan. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam perwira Jepang Laksamana Maeda? Rumahnya, Iya, saya setuju. Alangkah baiknya kalau kita sholat terlebih dahulu. iya, saya setuju. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Ada apa?
ini, kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Bagaimana saudara-saudara bunyi proklamasi kita? Kami atas nama bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Selesai. Apakah kalian setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sayuti, tolong bantu saya ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana tanggal 17 diturunkannya Al-Quran, dan selain itu, sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana jika hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju. Lebih cepat lebih baik. Kira-kira pukul berapa kita melakukannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Baik, saya akan meminta tolong Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Dia, tolong perbanyak dan sebarkan ini ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Jumat pagi, pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita.